Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ibu-ibu. Alhamdulillah dalam keadaan kita berpuasa, kita masih dapat melaksanakan pertemuan ini seperti biasanya ya. Tidak hanya berupa pertemuan saja, duduk diam, tetapi kita bisa duduk di sini, pulang insya Allah akan mendapatkan hasil atau ilmu, dan ibu-ibu bisa mempraktikkannya di rumah. Oke, sebelum saya lebih jauh menjelaskan, saya mau tanya, apakah ibu-ibu di sini semua membawa tabel janji diri yang ibu-ibu sudah buat? Ya, sudah ya Bu ya. Dan oh iya Bu, saya sengaja di sini menghadirkan juga para suami. Terima kasih Pak sudah mendampingi istrinya, sudah setia datang di tempat ini. Insya Allah pulang nanti akan dapat ilmu dan ibu bapak bisa menerapkannya di rumah. Nah, jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi sudah banyak kita lewati pertemuan-pertemuan ya. Dan apakah ada di sini yang masih ingat dan sebelumnya apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Jadi ya, mengenai mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat ya. Jadi modul minggu lalu itu mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, di mana kita minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, jadi apa rencana tak Bu untuk tulis di tabel janji yang sudah diterapkan, dan apakah tantangan yang dihadapi ketika menerapkannya, tantangan apa yang menurut ibu agak susah untuk diterapkan ya. Ada yang bisa, ada yang mungkin yang mau bertanya kesulitannya dan bagaimana cara menerapkannya, silahkan ibu bertanya, kita akan mendiskusikan pada pertemuan ini. Nah, kemudian Bu, ada yang punya tantangan? Nah, terus ada yang apa kira-kira tujuan diri pertemuan yang dilakukan ini? Apa tujuan tak melakukan selalu melakukan pertemuan seperti ini? Membawa saya menjelaskan di atas, ibu-ibu mendengarkan, kira-kira apa tujuan tak datang ke sini ya. Ibu-ibu bisa ada yang mungkin yang mau memaparkannya atau silahkan. Di sini pertemuan ini bebas, ibu mau berbicara mau sesi curhat juga bisa. Kami di sini, saya selaku pendamping ibu-ibu insya Allah akan mengarahkan atau menjelaskan, memberikan pengertian terhadap apa-apa yang ibu belum pahami. Nah, ada yang bisa jawab apa tujuan dari pertemuan yang dilakukan? Untuk apa Bu? Untuk menambah ilmu ya, pintar, bisa. Nah, untuk apa lagi Bu? Untuk supaya pulang dapat ada yang bisa dipraktekkan bagus. Ibu-ibu ini sudah bisa memberikan jawaban yang tepat ya. Tepuk tangan dulu dengan jawabannya ya, sangat bagus Bu. Nah, kemudian ada yang hamil di sini mungkin? Sepertinya saya
melihat beberapa ibu-ibu yang perutnya agak ke depan ya, agak menonjol ke depan ya. Ada yang hamil di sini ya, berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oh, jadi banyak ya ibu-ibu hamil di sini. Alhamdulillah, karena itu semua rezeki ya. Nah, untuk ibu-ibu hamil, saya mau tanyakannya khusus untuk ibu-ibu hamil. Yang tidak hamil juga tidak ada masalah, karena ini penting, siapa tahu ke depannya ibu ini lagi hamil ini tuh. Oke, apa yang apa yang bisa biasa kita makan atau minum setiap hari di rumah? Mungkin apa yang biasa ibu makan atau minum? Ya, nasi, oke, ikan, apalagi minum susu bu, minumnya susu hamil ya, minum. Terus apalagi bu? Apalagi bu? Roti ya, apalagi bu? Ya, oh iya ya, jadi makanan ibu ini dia makan sudah sehat ya, sudah bisa dikatakan itu makanan sehat ya. Makanan yang bergizi itu bu sangat penting bagi kita semua, khususnya ibu hamil. Untuk apa? Untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting bu. Jadi apa itu yang stunting? Jangan sampai ya ibu-ibu di sini ada lahir dalam anaknya dalam keadaan stunting gitu ya, atau kurang pertumbuhannya itu. Jadi sejak dalam kandungan ibu-ibu harus memperhatikan itu ya. Untuk apa? Untuk mencegah semua itu penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang karena saya lihat ibu-ibu semua paham mengenai materi ini, ibu hamil ya, karena ibu-ibu sudah semua sini mengalaminya, bagaimana ibu hamil itu ya. Mungkin ibu-ibu lebih paham masalah perasaan orang ibu hamil dibanding saya sendiri yang di sini yang menjelaskannya. Nah, di sini bu, saya di sini akan membagi 2 kelompok ya. Nah, kelompok pertama, di mana kelompok pertama mungkin bisa di sebelah kanan saya, dan kelompok yang kedua bisa di sebelah kiri saya ya. Nah, di situ di depan ibu-ibu semua saya sudah mempersiapkan kertas karton, ada tulisannya, begitupun di sebelah kiri sudah, dan saya juga sudah mempersiapkan alat tulis seperti pulpen dan kertas. Jadi ibu-ibu tidak usah lagi kewalahan mencari peralatan menulis ya. Jadi saya sudah mempersiapkan semuanya. Jadi memang kita datang di sini betul-betul sudah siap belajar. Oke. Pada kelompok pertama saya akan menjelaskan, atau ibu-ibu nanti bisa menjelaskan, ibu-ibu bisa lihat ke depan apa yang kelompok pertama itu ada 2 ya, ada 2, dan kelompok yang kedua juga ada 2. Jadi di sini adil ya, masing-masing kelompok ada 2 pertanyaan. Nah, ibu-ibu di kelompok pertama, ibu-ibu sudah bisa melihat pertanyaan apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Kemudian yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Nah, sedangkan yang kelompok kedua, apa tambahan gizi selain makan yang diperlukan ibu hamil, dan bagaimana cara mendukung ibu hamil agar apa bu? Agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Nah, di sini saya akan memberi kesempatan berdiskusi selama 5 menit ya. Setelah itu
kita akan berdiskusi semua ya, antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke Bu, saya akan beri 5 menit untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya ya. Oke Bu, jadi masih semangat semua? Masih ya. Tadi saya beri dulu aplaus buat ibu-ibu yang sudah berani naik di sini ya, tampil menjelaskan tadi hasil diskusinya dalam tadi ada 4 orangnya, perwakilan dua perwakilan kelompok pertama dan 2 perwakilan kelompok 2 ya. Semuanya itu sudah mantap Bu, mantap jawabannya ya. Nah kemudian pertemuan yang lalu ada yang bawa buku KIA atau KIA, masih ada yang bawa? Nah semuanya bawa ya. Nah di situ ada bagian bagaimana apa porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Nah juga di depan ibu bisa lihat tablet tambah darah. Nah di sini ibu-ibu khususnya ibu-ibu hamil, saya bahwasanya itu tablet tambah darah itu sangat penting Bu bagi ibu-ibu hamil ya, khususnya ibu-ibu hamil. Nah ibu hamil perlu makanan yang bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah setiap hari. Nah itu apa Bu? Untuk mencegah kekurangan gizi, kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir dalam keadaan stunting. Nah, dan ibu-ibu bapak-bapak di sini perlu mengingatkan istrinya, ibu-ibu ya yang lagi hamil, mengingatkan agar rutin minum tablet tambah darah dan menyusun makanan dan minuman untuk ibu hamil ya. Yang jelas di sini ya, bahwa makanannya harus sehat dan bergizi. Ada yang perlu ditanyakan Bu mengenai materi ini, mendukung perawatan sehari-hari atau menjaga kesehatan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sekiranya mungkin sudah jelas ya. Nah saya ingin tanyakan lagi, pokoknya hari ini saya mau tanya ibu hamil ya, dan ibu-ibu yang lain bisa memperhatikan atau ke depannya jadi ibu hamil lagi ya kan. Nah apa kegiatan yang sering dilakukan oleh ibu hamil? Tidur, jangan hanya tidur ya, berolahraga, beraktivitas sehari-hari, mungkin bisa membersihkan rumah, lingkungan rumah yang bersih ya Bu ya. Itu semua ya. Dan mungkin durasinya yang biasa Ibu lakukan berapa? 5 menit cukup ya Bu ya. 5 menit itu atau 10 menit sudah bisa membuat kita keringat, dan kita juga bisa merasakan manfaatnya ketika sudah berolahraga atau beraktivitas, apalagi di pagi hari Bu, itu sangat enak ya. Pengaruhnya kita merasa lebih nyaman, lebih fit, lebih segar ya Bu ya, ketika kita sudah melakukan kegiatan sehari-hari atau berolahraga ya. Nah di sini juga ibu hamil perlu juga menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin ibu yang ada dalam kandungannya ya. Nah keluarga juga dapat mendukung ibu hamil berbagai peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk beristirahat. Nah juga keluarga dapat ingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri. Nah biasa ibu-ibu hamil merasa malas ya, jangan ya Bu ya. Jadi ibu hamil itu perlu menjaga kebersihannya, mandi pakai sabun, gosok gigi, dan mengganti pakaiannya, mencuci rambut atau keramas ya. Itu ibu hamil perlu menjaga kebersihannya ya.
Bu. Nah, dan juga ibu hamil perlu dukungan dari keluarganya, terutama bagi suaminya sendiri. Perlu perlu hiburan agar ibu tidak stres, tidak tertekan. Nah, ibu hamil mengalami karena ibu hamil itu mengalami berbagai macam perasaan, kadang sedih, semangat, tertekan. Nah, itu semuanya hal wajar terjadi dalam kehamilan. Nah, disinilah peran penting keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil, terutama Bapak ya. Perhatikan Pak, istri yang sedang hamil. Jadilah teman ceritanya, teman curhatnya, teman mengungkapkan ide-idenya. Itu juga dapat membantu ibu hamil merasa senang, bahagia. Karena apa Bu, Pak? Karena mendapat perhatian yang cukup. Hal ini juga akan berpengaruh baik pada kondisi ibu dan janin yang ada di kandungan ibu ya. Ya, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang saya jelaskan pada hari ini, materi ini, yaitu tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu. Nah, dukungan kepada ibu hamil Bu itu perlu kita tahu bahwa dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang bagi tubuh kita. Dan karena Bu itu asupan gizi itu untuk ibu hamil itu merupakan faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi ibu maupun pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungannya. Nah, saat hamil itu Bu, pada kondisi hamil mungkin saja nafsu makan ibu hamil menurun karena mengalami mual, muntah, bahkan kadang ibu hamil merasakan setiap hari. Nah, akan tetapi Bu, ibu hamil perlu tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ibu-ibu bisa lihat pada buku kayak ibu bagian porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, terakhir Bu, saya perlu jelaskan juga bahwa saat ibu hamil itu kebutuhan akan zat-zat penting yang dibutuhkan oleh ibu mengalami peningkatan yang berhubungan dengan perubahan tubuh, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi bayi dalam kandungan. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa gizi itu sangat penting bagi ibu. Makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan kebersihan diri dan lingkungan, serta apalagi Bu, dukungan terhadap keluarga